449 jemaah calon haji asal Provinsi Jambi kloter pertama siap diberangkatkan hari ini menuju Tanah Suci Mekah. Menghadapi musim kemarau, BPBD Batanghari tengah merancang persiapan mitigasi bencana. Kejari Tanjung Jabung Timur mengabulkan restoratif justice dalam perkara kekerasan anak. Selamat sore pemirsa, hari ini Senin 3 Juni 2024. Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Ahmad Solihin. Dan saya Fida Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Kita awali dengan informasi seputar haji. 449 jemaah calon haji JCH Provinsi Jambi kloter pertama pada sore hari ini siap diberangkatkan menuju ke Tanah Suci Mekah. JCH yang tergabung dalam kloter 22 itu merupakan JCH asal Kota Jambi, Kabupaten Tebo, dan Sarolangun. Setelah memasuki asrama haji Jambi pada Minggu sore kemarin, 449 JCH yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 22 sore ini siap diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Kakanwil Kemenak Provinsi Jambi, Zostavia mengatakan, sebelum diberangkatkan ke Mekah, JCH kembali mengikuti manasik haji di asrama haji Jambi pada subuh harinya. JCH yang tergabung dalam kloter 22 itu terdiri dari 205 JCH asal Kota Jambi, 3 JCH asal Kabupaten Tebo, dan 233 JCH asal Kabupaten Sarolangun, serta 8 orang petugas kloter atau pendamping JCH. Ini masih dalam proses pemeriksaan akhir ya. Biasanya yang menjadi masalah itu biasanya kesehatannya, tapi sistem tahun ini kan berbeda. Salah seorang JCH asal Kota Jambi, Harmi, mengaku bahagia dapat berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Harmi berharap dapat melaksanakan ibadah haji dengan lancar agar mendapatkan gelar haji mabrur. Senang lah ya. Mungkin harapannya nanti seperti apa, Pak? Harapannya supaya bisa dilaksanakan dengan baik dan dapat haji mabrur. Zostavia mengimbau seluruh JCH agar tetap fokus dan menjaga kesehatan selama menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sebanyak 449 jemaah calon haji asal Provinsi Jambi kloter pertama diberangkatkan menuju Tanah Suci Mekah pada hari ini. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Joko Prasetyo langsung dari Asrama Haji Jambi. Selamat sore Joko, seperti apa proses pelepasan jemaah calon haji asal Jambi untuk kloter pertama kali ini, Joko? Ya, baik. Selamat sore, terima kasih. Sebelumnya dapat saya laporkan bahwa hari ini merupakan hari pertama keberangkatan jemaah calon haji Provinsi Jambi dari kloter 22. Mereka sore ini telah diberangkatkan ke Bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi menuju Batam, kemudian akan dilanjutkan melalui jalur udara menuju Arab Saudi dan langsung ke Mekah. Untuk saat ini bahwa sebelum diberangkatkan mereka sudah memasuki asrama haji Provinsi Jambi pada Minggu sore kemarin. Di asrama haji ini mereka dibekali oleh beberapa petugas haji dan beberapa pemahaman yang harus dilakukan sebelum menjalankan ibadah haji. Tentunya mereka juga dilakukan cek kesehatan seperti tensi darah maupun cek suhu badan atau suhu tubuh, yang kemudian juga dibekali beberapa obat-obatan selama melaksanakan ibadah haji mendatang. Untuk saat ini ada sebanyak 449 jemaah calon haji Provinsi Jambi kloter 22 yang diberangkatkan pada sore ini sekitar pukul 4 sore tadi, yang saat ini sudah berlangsung, dan juga mereka sudah dipastikan siap dan kuat untuk melaksanakan ibadah haji. Dari 449 jemaah tersebut ada sekitar 205 jemaah calon haji asal Kota Jambi, kemudian 3 jemaah calon haji dari Kabupaten Tebo, dan 233 jemaah calon haji asal Kabupaten Sarolangun. Mereka sudah dinyatakan sehat dan siap berangkat menunaikan ibadah haji setelah melakukan one stop service atau cek kesehatan yang dilakukan pada sore kemarin di asrama haji.
Demikian, Siska. Baik Joko, kalau kita berbicara mengenai suhu udara di Mekah Tanah Suci yang bisa dikatakan cukup tinggi begitu, tapi sejauh ini apa imbauan yang sudah disampaikan oleh Kakanwil Kemenak Provinsi Jambi kepada seluruh jemaah calon haji? Ya, baik, terima kasih. Sebelum melakukan keberangkatan ke Tanah Suci Mekah, mereka juga dibekali oleh beberapa alat atau obat-obatan seperti obat untuk penurun panas, kemudian juga semprotan dan kantong kencing yang disiapkan selama melaksanakan atau menunaikan ibadah haji. Jemaah juga dihimbau untuk tetap menjaga kesehatan dan pola makan sehingga tidak mudah terserang penyakit, karena memang dalam pelaksanaan ibadah haji ini mereka membutuhkan tenaga yang ekstra karena dalam pelaksanaannya sendiri mereka harus menempuh perjalanan yang jauh hingga menuju ke Mekah. Kemudian juga para jamaah juga dihimbau untuk tetap menyemprotkan air ke muka dengan menggunakan air zam-zam yang telah disediakan di dalam botol. Kemudian juga mereka harus minum dalam 1 jam sekali karena memang suhu di Arab Saudi itu sangat panas, yakni mencapai 40 derajat lebih, yang ini dapat mengganggu dan mudah menyerang kesehatan jemaah. Jadi mereka telah diberikan pemahaman sebagai upaya sehingga nanti para jemaah saat melaksanakan ibadah haji tidak lagi canggung atau tidak lagi gagap ketika mendapatkan atau dengan kondisi panas yang terjadi di Arab Saudi. Demikian, Siska. Baik, terima kasih kontributor TVRI Jambi Joko Prasetyo yang melaporkan langsung terkait dengan pelepasan jemaah calon haji kloter pertama menuju ke Tanah Suci Mekah. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Joko. Saudara, 2 orang jemaah calon haji asal kota Jambi yang tergabung dalam kloter 22 meminta penundaan keberangkatan ibadah haji. Selain karena kondisi kesehatan, penundaan keberangkatan juga disebabkan karena lulus menjadi pegawai. 2 jemaah calon haji asal kota Jambi kloter pertama meminta penundaan keberangkatan ibadah haji. Berdasarkan informasi yang disampaikan Kepala Kemenak Kota Jambi, Abdul Rahman, 2 jemaah calon haji yang meminta penundaan tersebut disebabkan karena sakit dan lulus menjadi pegawai. Penundaan keberangkatan menyebabkan kedua jemaah calon haji tersebut masuk dalam daftar tunggu haji di tahun 2025. Usai melakukan pelepasan jemaah calon haji di kantor Wali Kota Jambi, PLH Sekda Kota Jambi Jailani mengatakan, pada kloter 22 ini harusnya sudah ada 207 jemaah yang diberangkatkan menuju ke Tanah Suci Mekah. Namun, karena 2 jemaah calon haji mengundurkan diri, maka hanya ada 205 jemaah yang diberangkatkan. Jadi kami tadi telah melepas calon jemaah haji asal kota Jambi kloter 22 yang mulai hari ini jam 14 akan memasuki asrama haji Provinsi Jambi dan insya Allah besok akan diterbangkan ke Jeddah melalui embarkasi Kota Batam. Nah, tadi kami berpesan kepada calon jemaah haji, tamu-tamu Allah agar tetap senantiasa menjaga kesehatan, karena yang namanya rangkaian ibadah haji bukan hanya dari sisi religi kita beribadah, yang paling penting adalah kesehatan. Karena cukup lama, rangkaian cukup banyak, terutama nanti pada saat wukuf di Arafah. Ini tamu Allah dari seluruh dunia, jutaan. Nah, kalau nanti tidak sehat, tidak bugar, tidak fit, tentu banyak rangkaian ibadah yang tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Pada pelaksanaan ibadah haji di tahun ini, jumlah jemaah calon haji asal kota Jambi mencapai 789 orang jemaah yang terbagi dalam 3 kloter, yakni 200 orang jemaah tergabung dalam kloter 22, 442 jemaah tergabung dalam kloter 26, dan 142 jemaah tergabung dalam kloter 27. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi, melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, BPBD Kabupaten Batanghari tengah merancang persiapan mitigasi karhutla. Upaya itu dilakukan karena merujuk prediksi perakiraan cuaca pada bulan Juni yang telah memasuki musim kemarau. Berdasarkan perakiraan cuaca yang dirilis BMKG Provinsi Jambi pada Juni hingga Juli, mulai memasuki musim kemarau. Untuk bisa mengantisipasi dampak kemarau yang rawan terjadi bencana karhutla, BPBD Batanghari telah menyiapkan rencana mitigasi ancaman karhutla. Sekretaris BPBD Batanghari Samral Lubis mengatakan, persiapan pencegahan kali ini telah dikoordinasikan dengan unsur Forkompimda.
Nantinya, upaya pemetaan terhadap wilayah rawan karhutla akan dilakukan agar kejadian karhutla pada tahun lalu tidak terulang kembali di tahun ini. Kita sudah mulai merancang rapat-rapat persiapan. Tadi pada saat pembukaan mitigasi bencana, kegiatan ya, pelatihan mitigasi bencana ini, kita sudah berbincang tadi dengan Bapak Kapolres melalui Kabahok dan Bapak Dandim melalui Bapak Pabung. Kita dalam waktu dekat ini akan mengadakan rapat Forkopimda. Merujuk dari tahun sebelumnya, pemetaan wilayah rawan karhutla terdapat di 4 titik, di antaranya Kecamatan Muara Bulian, Batin 24, Bajubang, dan Maro Suboulu. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi optimis bahwa pembukaan jalur sungai untuk aktivitas angkutan batubara tidak membahayakan keselamatan jembatan. Karena dengan penyediaan rambu-rambu sungai hingga takbut pembantu untuk setiap tongkang akan semakin memaksimalkan pengamanan jembatan. Pemerintah Provinsi Jambi kembali mengaktifkan operasional angkutan batubara melalui jalur sungai pada 30 Mei lalu, setelah sempat dihentikan pada 16 Mei akibat tertabraknya tiang pengaman jembatan Batanghari 1 oleh tongkang pengangkut batubara. Pembukaan jalur sungai untuk aktivitas angkutan batubara dilakukan untuk menjaga keberlangsungan perekonomian daerah dan masyarakat yang berkecimpung pada sektor batubara. Wakil Ketua Satuan Tugas Pengawas dan Penegakan Hukum Batubara Provinsi Jambi Johansyah optimis pembukaan jalur sungai tidak membahayakan keselamatan jembatan. Untuk mengoptimalkan pengawasan, pemerintah Provinsi Jambi telah menyiapkan pos pantau di setiap jembatan. Di antaranya jembatan Muara Tombesi, Auduri 1, Auduri 2, dan jembatan Gentala Arash. Tak hanya itu, penyedia rambu-rambu sungai hingga takbut pembantu untuk setiap tongkang batubara juga akan semakin memaksimalkan pengamanan jembatan. Dianggap itu selesai semua, ini saya pikir ini tidak kurang tepat juga. Karena ini kan proses ekonomi kan harus tetap jalan kan. Apalagi ini juga membutuhkan menambah pekerjaan masyarakat juga. Johansyah menambahkan perusahaan batubara harus patuh pada regulasi atau aturan yang telah dibuat pemerintah Provinsi Jambi saat hauling jalur sungai. Pemerintah Provinsi Jambi memberlakukan jam operasional hauling batubara jalur sungai pada pukul 7 pagi hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pada malam hari, tongkang batubara harus menepi dan tidak boleh berlayar. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jumlah TPS pada Pilkada serentak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkurang 30%. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju Pilkada 2024. Saudara, jumlah TPS pada Pilkada serentak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diprediksi akan menyusut hingga 30%. Hal ini disebabkan karena ketentuan daftar pemilih tetap. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur sedang memetakan jumlah tempat pemungutan suara yang akan digunakan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur pada November mendatang. Berbeda dengan pemilihan umum sebelumnya yang tersebar di 713 TPS. Jumlah TPS pada Pilkada serentak tahun 2024 diprediksi berkurang hingga 30%. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Junianto, mengatakan, jumlah TPS saat ini menyusut hingga 166 TPS dan diprediksi dapat kembali berkurang. Penyusutan jumlah TPS disebabkan ketentuan daftar pemilih tetap atau DPT. Pada pemilu, setiap TPS maksimal berjumlah 300 pemilih, sementara pada Pilkada maksimal 600 pemilih. Dalam persiapan ini, PPS di seluruh kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mulai bekerja sejak dilantik beberapa waktu lalu. PPS yang dilantik bertugas untuk memastikan bahwa setiap TPS yang dipetakan mampu menampung jumlah pemilih yang ditetapkan dan memenuhi standar yang telah ditetapkan KPU. Untuk TPS pada pemilu 2024 itu sebanyak 713 TPS. Sekarang kita telah melakukan pemetaan. Kita telah mendapatkan TPS saat ini adalah 547. Junianto menambahkan, pihaknya saat ini tengah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perubahan jumlah TPS.
Masyarakat diharapkan dapat memahami dan mendukung upaya KPU dalam mengoptimalkan jumlah TPS demi kelancaran proses pemilihan. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. 155 panwas kelurahan dan desa di Kabupaten Muaro Jambi resmi dilantik. Prosesi pelantikan dilakukan di masing-masing kecamatan. Dengan semua janji panitia pengawas pemilihan kelurahan. Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi melantik anggota pengawas kelurahan dan desa atau PKD untuk pemilihan kepala daerah serentak 2024. Ratusan anggota PKD yang dilantik akan mengawasi proses keberlangsungan pesta demokrasi di 155 desa dan kelurahan yang tersebar di 11 kecamatan. Setelah dilantik dan disumpah, anggota PKD akan diberikan pembekalan terkait strategi pengawasan dan peraturan tentang pilkada serentak. 155 anggota PKD yang telah dilantik diharapkan siap mengawal seluruh tahapan hingga perhitungan suara pada 27 November mendatang. Itu ada sanksinya, baik itu sanksi moral, sanksi administrasi maupun sanksi pidana ketika dia melanggar fakta integritas yang telah ditandatangani oleh pengawas desa tersebut. Prosesi pelantikan anggota PKD di Kabupaten Muaro Jambi digelar di masing-masing kecamatan. PKD yang dilantik memiliki tugas utama mengawasi tahapan coklit data pemilih yang akan dilaksanakan oleh petugas pemutakhiran data pemilih. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemahaman petugas KPPS dalam pemungutan suara masih menjadi evaluasi bagi Bawaslu Provinsi Jambi. KPU diminta aktif dalam memberikan pembekalan maupun juga pemahaman terkait aturan pemilu. Bawaslu Provinsi Jambi terus melakukan pengawasan melekat untuk seluruh tahapan pilkada serentak pada 27 November mendatang. Dalam pelaksanaan pilkada, pemahaman petugas KPPS masih menjadi perhatian khusus Bawaslu Provinsi Jambi. Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi Ari Juniarman mengatakan, pemahaman petugas KPPS dalam pemungutan suara masih menjadi evaluasi bagi Bawaslu Provinsi Jambi. Selain kurang memahami aturan dalam pemberian surat suara kepada pemilih tambahan, petugas KPPS juga masih kurang memahami aturan dalam pemberian surat suara kepada daftar pemilih khusus. Ari Juniarman menambahkan untuk menghindari terjadinya kesalahan atau pelanggaran yang dapat menyebabkan terjadinya pemungutan suara ulang, KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota harus aktif dalam memberikan pembekalan dan pemahaman terkait aturan pemilu kepada petugas KPPS. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, Kejari Tanjung Jabung Timur mengabulkan keadilan restoratif tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif perkara tindak pidana umum kekerasan anak. Tersangka atas nama Abdullah Roni diduga melanggar pasal 76C. Kejari Tanjung Jabung Timur mengekspos penghentian perkara pidana berdasarkan keadilan restorasi atau restoratif justice dalam kasus kekerasan terhadap anak atas nama tersangka Said Abdullah Roni. Tersangka merupakan warga Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Perkara itu terjadi pada Kamis 21 September 2023. Kasih Pidana Umum Kejari Tanjung Jabung Timur Fustatul Amul Husni mengatakan, restoratif justice merupakan pendekatan dalam memecahkan masalah melalui mediasi yang melibatkan tersangka dan keluarga korban. Setelah dilakukan mediasi, korban dan tersangka sepakat damai. Usai damai, Kejari Tanjung Jabung Timur melakukan pemaparan perkara tersebut ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum untuk memperoleh persetujuan atas penghentian penuntutan perkara tersebut. Dalam proses pra penuntutan, kami melihat bahwa perkara ini dapat kami lakukan mediasi untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Sebelumnya tersangka dikenakan pasal 80 junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua pasal atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, wacana program tabungan perumahan rakyat atau TAPERA yang digagas oleh pemerintah pusat untuk para buruh menuai pro kontra di kalangan buruh. Seperti di Muaro Jambi, saudara, sebagian besar kalangan buruh menolak wacana penerapan TAPERA ini.
Sebagian besar buruh di Muaro Jambi menilai wacana penerapan tapera tidak tepat karena sudah banyak potongan gaji yang mereka keluarkan setiap bulannya. Ketentuan pemotongan gaji 3% setiap bulan ini akan berpengaruh pada pendapatan buruh. Salah seorang buruh, Amrizal, berharap wacana penerapan tapera tidak diwajibkan bagi seluruh karyawan atau buruh. Jumlah gaji yang hanya sebatas UMP tentu akan menyulitkan buruh untuk menghitung biaya pengeluaran kebutuhan hidup sehari-hari. Karena upah buruh saja sudah sedikit, terus ditambah lagi potongan tapera, apalagi ada kita BPJS, ada kartu kesehatan. Jadi tapera itu membebankan bagi para buruh. Berbeda dari Amrizal, salah seorang buruh lainnya, Sudar, menyambut wacana penerapan tapera. Sudar menilai tapera dapat membantu dan meringankan beban buruh dalam membiayai angsuran rumah. Kami sebagai buruh lepas, mungkin dengan adanya program pemerintah kami sangat setuju sekali. Namun dalam hal kami tetap ngitung jangkauan kredit rumah nih Pemanfaatan tapera masih banyak dipertanyakan dan dikhawatirkan oleh sebagian besar buruh terkait transparansi dan pengelolaan dari tapera tersebut. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi kembali mengusulkan pembangunan jembatan layang ke DPRD. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi kembali akan memasukkan usulan pembangunan jalan layang Simpang 4 Mayang ke DPRD Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2025. Wacana usulan pembangunan jalan layang Simpang 4 Mayang akan terlebih dahulu melewati tahapan redesign rencana pembangunan. Untuk mengakomodir kebutuhan jalan layang dalam upaya mengurai kemacetan lalu lintas, pemerintah Provinsi Jambi akan segera memasukkan usulan pembangunan jalan layang Simpang 4 Mayang ke DPRD Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2025. Wacana pembangunan jalan layang di wilayah kota Jambi itu kembali dilakukan pemerintah Provinsi Jambi setelah sebelumnya mengusulkan 4 desain pembangunan jalan layang ke Kementerian PUPR Republik Indonesia. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, wacana usulan jalan layang Simpang 4 Mayang akan terlebih dahulu melewati tahapan redesign rencana pembangunan yang telah disusun sejak beberapa tahun lalu. Perhitungan ulang rencana pembangunan berdasarkan kondisi lokasi terkini akan menjadi dasar utama desain pembangunan jalan layang sebelum resmi diusulkan. Mandeknya rencana pembangunan jalan layang Simpang Mayang terjadi karena belum selesainya proses pembebasan lahan. Keterbatasan anggaran daerah menjadi faktor utama belum terbangunnya jalan layang tersebut. Kita kan sebetulnya sudah lama merencanakan flyover itu. Perencanaannya juga sudah ada. Perencanaan itu sudah ada. Hanya ketika rentang waktunya cukup panjang untuk belum terbangun, maka nanti akan ada redesign lagi, ya. Pemerintah Provinsi Jambi telah merencanakan pembangunan jalan layang Simpang Mayang sejak tahun 2014 di masa kepemimpinan Gubernur Hasan Basri Agus, namun belum terrealisasi hingga saat ini karena berbagai kendala. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas 2/3 wilayahnya adalah lautan. Sebagai negara maritim, Indonesia sangat bergantung pada pelabuhan yang menjadi pintu gerbang utama konektivitas, perdagangan, serta distribusi barang dan juga jasa. Seperti daerah pada umumnya, di Provinsi Jambi pelabuhan menjadi tulang punggung ekonomi sekaligus konektivitas negara kepulauan. Keberadaan pelabuhan yang efisien dan berkualitas sangat penting untuk bisa memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penyediaan kebutuhan dasar, dan konektivitas yang baik di dalam negeri. Selain memiliki pelabuhan khusus Talang Duku,
Provinsi Jambi juga memiliki pelabuhan penumpang dan nelayan seperti Pelabuhan Kuala Tunggal, Muaro Sabak, dan Pelabuhan Nipah Panjang. Pengembangan poros maritim terus diupayakan pemerintah Provinsi Jambi dengan membangun kawasan ekonomi Sengeti, Tungkal, dan Muaro Sabak atau Sentusa. Pembangunan kawasan ekonomi Sentusa ini menjadi prioritas pemerintah Provinsi Jambi untuk pelaksanaan dalam jangka panjang. Pengembangan kawasan Sentusa, Sengeti, Tungkal, Sabak. Tujuannya apa? Saya berniat kemarin agar di wilayah itu ada sekolah kemaritiman. Ya, kemaritiman dan kelautan. Untuk menunjang, menyiapkan SDM dari daerah-daerah yang ada lautnya, ada maritimnya. Sehingga mereka nanti di situ punya anak-anak yang punya SDM sesuai dengan khas ataupun ciri khas daerah yang mereka miliki. Keberadaan pelabuhan sangatlah penting bagi Provinsi Jambi sebagai fasilitas konektivitas antar daerah yang akan mendukung perekonomian daerah maupun tingkat nasional. Pembangunan pelabuhan harus didasarkan pada kebutuhan ekonomi, bukan pertimbangan politik. Dengan pendekatan itu, pemerintah Provinsi Jambi dapat memastikan bahwa setiap pelabuhan yang dibangun akan menjadi investasi yang efisien dan sesuai dengan prinsip dan juga tujuan ekonomi biru itu sendiri. Paling tidak Provinsi Jambi kan punya dua wilayah kemaritiman, yaitu Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Nah, dua-duanya ini juga punya potensi yang harus digali dengan adanya program kemaritiman. Ya, tidak hanya soal ikan dan lain sebagainya, ada sumber daya yang akan bisa optimal dilakukan dengan menggali potensi kemaritiman. Pelabuhan yang efektif harus diintegrasikan dengan produksi daerahnya. Jumlah pelabuhan harus sejalan dengan produksi komoditas lokal untuk memastikan infrastruktur dan komoditasnya berkembang secara bersamaan. Pendekatan agromaritim atau konsep sinkronisasi antara pertanian dan perikanan perlu dilakukan dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dan juga standar pelabuhan. Saudara, lukisan merupakan karya seni yang mengandung nilai artistik dalam setiap pembuatannya. Dalam membuat sebuah lukisan, pelukis menggunakan berbagai media untuk mengungkapkan ide, perasaan, dan pandangan tentang dunia melalui gambaran visual. Setiap karya seni lukisan yang dilukis tentu memiliki arti dan makna yang tersirat di dalamnya. Proses menciptakan karya seni lukis tak hanya menggabungkan imajinasi, namun juga keterampilan teknis dan ekspresi pribadi. Mengekspresikan imajinasi dalam suatu karya seni lukis merupakan sebuah proses yang memungkinkan untuk menghubungkan diri dengan kreativitas batin agar dapat menghasilkan karya yang memukau dan bermakna. Untuk menghasilkan karya yang memukau, seorang pelukis harus melalui perjalanan yang penuh dengan eksplorasi dan ekspresi diri. Makna dari lukisan ini harus sesuai dengan judul tema yang kita buat, yang mana dalam lukisan ini kita banyak mengkritik masalah sosial kehidupan masyarakat sehari-hari, juga ada realita pemandangan atau landscape atau objek yang kita lihat sehari-hari. Juga di sini juga kita memaknai lukisan ini berdasarkan apa yang pernah kita lihat dan terjadi atau disebut juga pengalaman pada diri kami. Pelukis membutuhkan rumah untuk memamerkan karya lukis yang telah dibuat. Di Provinsi Jambi, Tempo Art Gallery menjadi rumah bagi para pelukis dan seniman Jambi. Di tempat ini, seniman dapat mengkonstruksi dan mendekonstruksi pemahaman masyarakat tentang mitos, serta mengimplementasikannya melalui karya rupa. Beberapa lukisan seperti lukisan bertemakan Jindaku, 12, Harimau Sumatera, Tingkas, Terserah Macane, Lukah Gilo, Si Jago, dan Si Balik Sumpah dipamerkan untuk masyarakat umum. Saudara, pemerintah Kabupaten Sarolangun akan memperbaiki infrastruktur di pasar tradisional atas Sarolangun. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen editorial. Saudara, pemerintah Kabupaten Sarolangun akan melakukan perbaikan infrastruktur fisik seperti drainase dan juga aspal jalan di pasar tradisional atas Sarolangun. Alokasi dana perbaikan infrastruktur fisik itu berasal dari APBD murni yang mencapai 7 miliar rupiah. Kondisi infrastruktur pasar tradisional atas Sarolangun sangat memprihatinkan. Selain kerusakan ruas jalan, tersumbatnya sejumlah titik drainase juga menyebabkan pasar tradisional ini jauh dari kata layak. Kerusakan infrastruktur di pasar tradisional ini mendapatkan perhatian dari PJ Bupati Sarolangun Bahril Bakri. Bersama sejumlah OPD terkait, Bahril Bakri meninjau kondisi infrastruktur pasar yang akan dilakukan revitalisasi di tahun ini. Bahril Bakri mengatakan inspeksi mendadak ke pasar atas Sarolangun itu bertujuan untuk bisa melihat gambaran rencana pembangunan jalan serta drainase. Perbaikan itu merupakan bagian dan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan infrastruktur umum terutama wilayah pasar rakyat. Perbaikan jalan dan juga drainase merupakan prioritas utama untuk bisa meningkatkan kenyamanan bagi para pedagang dan juga pembeli. Saat ini proses dan tahapan perbaikan pasar masih dalam tahapan lelang di Dinas PUPR Sarolangun. Dinas PU segera juga dalam proses lelang ya, untuk segera melakukan perbaikan penataan jalan dan drainase yang ada di pasar ini. Alokasi dana perbaikan infrastruktur fisik itu berasal dari APBD murni yang mencapai 7 miliar rupiah. Perbaikan itu dilakukan sebagai bentuk respon terhadap aspirasi masyarakat yang menginginkan perbaikan pasar. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Penjabat Bupati Merangin Mukti menyerahkan 1.312 surat keputusan pengangkatan P3K formasi tahun 2023. Dari jumlah itu terdiri dari 256 tenaga kesehatan dan 1.056 tenaga guru. Penjabat Bupati Merangin Mukti menyerahkan 1.312 surat keputusan pengangkatan P3K formasi di tahun 2023. Jumlah itu terdiri dari 256 tenaga kesehatan dan 1.056 untuk tenaga guru. Mukti mengatakan keterlambatan pembagian SK bukan unsur kesengajaan, melainkan jumlahnya ribuan sehingga membutuhkan proses yang panjang dalam pengeluaran nomor induk pegawai oleh Badan Kepegawaian Nasional. Pada tahun ini, pemerintah Kabupaten Merangin kembali akan merekrut P3K, baik untuk tenaga guru dan kesehatan serta tenaga teknis. Di antara 256 ini pada hari ini yang nakes itu kita berikan 2064 ya. 256. Sebenarnya ada 264, tapi ada 8 bidan pendidik itu belum kita bisa masuk ke SK tahun ini. Mukti mengimbau P3K yang baru menerima SK agar bekerja dengan profesional, disiplin, dan berdedikasi tinggi untuk bisa memajukan dan mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Merangin. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi, melaporkan. Sampai di sini saudara kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.